Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ananias Saidina dengan NIM B64013174. Di sini saya akan mempresentasikan materi minggu 7 yaitu input output. Tidak full tapi sebagian saja. Jadi chapter 7 input dan output. Selain proses RAM memori, terdapat juga I/O modules yang merupakan komponen penting dalam komputer. Jadi I/O modules ini menghubungkan beberapa peripheral physical device dan menghubunginya dengan sistem bus ataupun control switch. Terus di dalam I/O modules ini terdapat juga bus dan atau central switch dan mengontrol beberapa peripheral device. Dalam I/O modul itu selanjutnya juga terdapat tipe-tipe logik yang berfungsi untuk mengatur komunikasi antar peripheral dan busnya. Terus sekarang panggil disambungin aja langsung ke sistem bus peripheral, karena transfer dari peripheral itu lebih lambat sehingga akan mubazir jika sistem busnya itu transfer lebih tinggi, sehingga perlu adanya kayak buffer gitu, jadi tidak mubazir. Nah, di slide nomor 3 ini salah satu model yang paling sederhana dari I/O modul. Pertama ada I/O modulnya, lalu terhubung ke beberapa peripheral dan terhubung ke I/O modul itu adalah sistem bus dari komponen komputer kita, ada control line, data lines dan sebagainya. Oke. Lalu untuk external device sendiri itu dia berfungsi untuk exchanging data antara external environment dan komputer. Peripheral device, external device itu terhubung melalui I/O modul ke komputer. Nah, jadi ada 3 kategori. Yang pertama itu ada human readable, jadi yang kita sebagai manusia bisa berinteraksi dengannya. Ada contohnya VDT sama printer, kita bisa menggunakan printer secara langsung. Lalu ada machine readable, berfungsi sebagai komunikasi dengan antara komputer. Sebelum kita bisa manusia menggunakannya harus dibaca oleh komputer dulu. Contohnya ada magnetic disk, step system, sensor dan actuators, yaitu harus diolah dulu oleh komputer sebelum kita bisa menggunakannya. Lalu ada komunikasi, sesuai namanya sebagai komunikasi antara komunikasi dengan remote device, contohnya seperti terminal ataupun komputer lainnya. Oke, lalu ini ada blok diagram dari external device. Pertama ada control logic, lalu di dalamnya ada buffer, ada transducer yang terhubung ke data yang device-nya unik dari lingkungan. Jadi pertama ada buffer itu menyimpan data sementara selama transfer antara I/O modul dan environment. Biasanya itu 8-16 bit untuk perangkat serial. Lalu ada transducer itu mengubah data antar bentuk listrik dan energi lain selama input output. Jadi mengubah data dari bentuk listrik ke bentuk lainnya seperti itu. Lalu ada control logic dan control signal. Nah, control signal ini itu menggunakan fungsi perangkat, misalnya read, write ataupun melakukan status database control. Dari control logic ini dibufferkan, lalu sinyal listriknya itu diubah menjadi sebuah data yang bisa diolah oleh komputer gitu. Lalu slide nomor 6 ada salah satu external device yang paling sering digunakan yaitu keyboard atau monitor. Jadi keyboard ini dia bertukar dengan sebuah karakter yaitu IRA ataupun International Reference Alphabet, yang mana direpresentasikan sebagai 7 bit binary code. Lalu karakter itu ada 2. Pertama ada printable, ya alfabet, angka dan spesial karakter lainnya bisa ditampilkan di layar, bisa kita lihat gitu. Lalu ada control, misalnya carriage return itu misalnya kalau di pemrograman ada /n/t gitu untuk tab atau untuk enter. Itu bisa kita lakukan dengan keyboard gitu. Jadi gimana sih cara keyboard itu berinteraksi dengan komputer? Nah, saat user menekan sebuah touch gitu, dia bakal mengenerate sebuah sinyal elektronik, lalu diterjemahkan oleh transducer dan ditranslasikan menjadi sebuah IRA code gitu. Lalu bit tadi ditransmit
ditransmisikan ke I/O modul komputer. Nah, di I/O modul itu di logiknya diolah gitu, di kontrol. Outputnya adalah IRA codes yang ditransmisi ke external device lainnya yang dari I/O modul itu. Nah, dari transducer ini menginterpretasi kode dan mengirim sinyal elektronik yang sesuai ke output device lainnya gitu. Jadi bisa ditampilin gitu, ketik seperti itu. Lalu ada beberapa fungsi utama dari I/O modul. Yang pertama ada control dan timing, yaitu mengkoordinasikan flow traffic dari eksternal dan internal. Dia mengontrol segala jenis data yang masuk dan keluar melalui peripheral device melalui I/O modules. Lalu ada komunikasi antar prosesor seperti decoding, data status reporting, dan address recognition. Lalu ada device communication yang isinya command, data information, dan data. Lalu ada data buffering, ia membuffer operasi untuk agar tidak membazir seperti slide pertama, karena kecepatan peripheral dan memori itu berbeda jauh sehingga perlunya buffering agar tidak membazir. Lalu ada error detection, contohnya misalnya kalau di peripheral device printer ada paper jam, dan kalau di CD itu ada misal CD tidak terbaca seperti itu. Oke, jadi ini adalah block diagram dari I/O modul yang lebih kompleks. Jadi untuk menghubungkan ke sistem bus itu terhubung dulu ke prosesor dan memori melalui data lines, address lines, dan control lines. Lalu data itu ditransfer melalui data register. Sedangkan kontrol sama status itu di handle oleh status atau control register. Lalu ada I/O logic, ini sebagai core processing dari I/O modules yang menginterpretasi command-command, menerjemahkan command-command apa yang harus dilakukan seperti itu antara data-data yang data flow dari internal dan eksternal seperti itu. Lalu ada external device interface logic, dia itu memanage data, status, dan kontrol signal dari external device gitu. Dia lalu akan ke I/O logic dan akan diteruskan sesuai dengan perintahnya. Lalu ada program I/O. Jadi ada 3 teknik untuk I/O operation gitu ya, input output operation. Yang pertama ada program I/O, data itu di exchange atau ditransmisikan antara prosesor sama I/O modulusnya gitu. Prosesor mengeksekusi program dan memberikan kontrol yang langsung kepada I/O-nya seperti itu. Jadi saat prosesor minta gitu harus jalanin I/O modules, maka dia harus nunggu dulu sampai I/O operation selesai gitu. Nah, makanya kalau misalnya prosesor lebih cepat daripada I/O-nya, maka ini menjadikan waktu yang seharusnya dikerjakan, waktu yang seharusnya dilakukan mengerjakan yang lain malah terhambat oleh operasi I/O-nya itu yang lambat gitu. Lalu ada interrupt driven I/O, ini berbeda dari yang pertama tadi. Di sini prosesor mengeksekusi I/O commands, tapi dia melanjutkan ke instruksi lainnya gitu. Interrupt driven itu adalah misalnya prosesor akan melakukan I/O modul saat diinterupsi aja gitu, misalnya ada sebuah operasi di I/O modul. Lalu ada DMA, direct memory access, ini I/O modul sama memorinya ini melakukan exchange data tanpa adanya prosesor yang sebagai perantaranya. Oke, ini tabelnya. Jadi kalau tidak ada interrupts, yaitu program I/O, dia melalui prosesor. Terus ada yang menggunakan interupsi, ada 2, interrupt driven I/O, dia menggunakan interupsi dan melalui prosesor. Kalau sedangkan kalau DMA tidak melalui prosesor. Lalu ada 4 I/O commands. Itu yang pertama ada control,
ini digunakan untuk mengaktifasi peripheral ataupun menyuruh gitu, dia harus melakukan apa peripheral seperti itu. Lalu ada tes, ada read. Nah read ini nyuruh IO modulnya itu buat ya meread atau mengambil sebuah data dari peripheral. Contohnya seperti membaca sebuah disk. Lalu ada write, ya kebalikannya, menyuruh IO modul itu untuk menulis data ke dalam peripheral gitu, dari database ditransmisikan ke peripheral. Ini IO commands yang dilakukan oleh prosesor kepada IO modules itu. Apakah IO modules? Oke, ini ada 3 teknik IO operation. Yang pertama ada program IO. Yang pertama dia ini membaca terus menerus atau pooling. Dia bakal ngecek apakah ada interupsi atau enggak dari IO-nya. Apakah ada IO operation itu, dia bakal ngecek terus gitu. Jadi adanya pooling gitu. Nah, sedangkan kalau interrupt driven IO dia tidak melakukan pooling gitu. Tapi misalnya ada interupsi dari IO, nah dia akan langsung menjalankan IO operationnya itu. Jadi tidak ada pooling yang misalnya menghambat kinerjanya seperti itu. Lalu untuk IME ini interupsi juga namun tidak melalui prosesor seperti itu. Okay. Lalu ada IO instruction. Setiap IO device itu dia terkoneksi melalui IO modules. Nah, gimana cara mengetahui bedanya gitu? Ada namanya address gitu atau istilahnya ID lah. Untuk misal saat prosesor melakukan IO commands, nah command itu nanti bakal terdapat address dari device yang ingin di-comment gitu dari prosesor, dia mau ngapain ke device apa gitu. Nah, melalui ID biar tahu mana device yang benar gitu. Nah, makanya setiap IO modules itu harus bisa menginterpretasi ataupun menyimpan address line dari peripheralnya seperti itu. Nah, ada 2, yaitu pertama ada memory mapped. Device sama memori itu dia sharing address space-nya gitu. Jadi IO-nya itu hanya seperti membaca dan menulis memori saja, tidak ada spesial command. Nah, kalau misalnya isolated IO ini device sama memori terpisah, butuh IO ataupun memory lines dan harus memakai special commands gitu untuk input-outputnya. Untuk contohnya seperti ini bisa dilihat kalau misalnya memory mapped IO itu dia tidak punya kayak instruksi yang spesial itu. Nah, sedangkan kalau isolated IO dia butuh sebuah special command gitu yang istilahnya tidak ada gitu. Maksudnya hanya bisa, maksudnya spesial buat IO operation itu. Mungkin segitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.